haloalkana atau alkil halida. Haloalkana merupakan turunan alkana yang satu atau lebih atom H-nya digantikan oleh atom halogen. Haloalkana merupakan kepanjangan dari halogen alkana yang memiliki rumus CnH2n plus 1x. Rumus ini berlaku untuk senyawa monohaloalkana dan dapat ditulis sebagai Rx, dengan R adalah gugus alkil dan X adalah atom halogen. Atom-atom halogen itu adalah fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Pengaruh kloroform dan idioform dalam tubuh manusia. Nah, dari beberapa produk haloalkana, ada yang namanya kloroform dan idioform yang sejarahnya digunakan dalam dunia anestesi. Pembahasan lebih lanjut, kita membahas mekanismenya ke slide berikut. Kloroform. Kloroform merupakan nama umum dari triklorometana yang memiliki rumus molekul CHCl3. Kloroform merupakan turunan asam formiat yang termasuk senyawa polihalogen, yaitu senyawa turunan karboksilat yang mengikat lebih dari satu halogen. Kata kloroform berasal dari kata halogen klor dan formiat. Pada suhu kamar, kloroform berbentuk cairan bening, tidak berwarna, padat, memiliki bau yang menyenangkan, dan tidak mudah terbakar. Kloroform dalam bentuk cair sangat mudah menguap di suhu lingkungan normal. Sifatnya yang asam dan nonpolar sehingga tidak mudah bercampur dengan air. Kloroform juga mudah larut dalam eter dan alkohol. Pembuatan kloroform dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, yaitu reaksi kloroform dengan larutan natrium. Hipoklorit pada tahap awal satu gugus metal distribusi oleh klor dan trikloroaseton yang dihasilkan akan membentuk natrium asetat dan kloroform. Cara kedua yaitu dengan bahan dasar etil alkohol dengan natrium hipoklorit atau kapur klor atau kaporit yang mengakibatkan oksidasi dan korosi pada alkohol. Yang ketiga yaitu reduksi karbon tetraklorida dengan besi dan air biasa dibuat pada industri dalam suasana asam. Kloroform dibuat secara sintetis untuk keperluan industri dan diproduksi secara alami dari klorin lingkungan. Kloroform juga dapat dibuat dari beberapa jenis rumput laut dan mikroalga. Kloroform merupakan zat beracun yang harus dijaga dengan penuh hati-hati. Adanya oksigen dari udara dan sinar matahari, kloroform dapat teroksidasi dengan lambat menjadi fosgen. Fosgen adalah gas yang sangat beracun. Maka, prosedur penyimpanan kloroform harus sangat hati-hati. Kloroform ditemukan pada tahun 1831 dan 1832 oleh 3 ilmuwan berbeda yang bekerja secara independen. Mereka adalah seorang dokter Amerika bernama Samuel Guthrie, ahli kimia Prancis bernama Eugen Sauberian, dan ahli kimia Jerman bernama Justus von Liebig. Tahun 1847, seorang dokter kandungan Skotlandia bernama Sir James Young Simpson menggunakan kloroform untuk pertama kalinya sebagai anestetik. Penggunaan kloroform menyebar dengan cepat ketika pada tahun 1853, kloroform digunakan oleh Queen Victoria selagi melahirkan anak ke-8-nya, yaitu Prince Leopold. Kloroform juga digunakan pada masa Perang Krimean pada tahun 1850 untuk menghilangkan nyeri dan trauma pasukan yang terluka akibat amputasi. Efek kloroform pada tubuh manusia bergantung pada dosis dan metode pemberian anestesi. Jika diberikan 100 part per million pemaparan kloroform di udara selama 5 menit, maka seseorang akan segera merasa lelah, pusing, dan sakit kepala. Pemberian kloroform dengan dosis tinggi dapat membuat seseorang pingsan dan menimbulkan efek yang cukup berbahaya bagi tubuh. Hal ini terjadi karena zat alkohol pada kloroform bereaksi dengan cepat menekan sistem saraf pusat manusia, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ketika kloroform menekan saraf pusat, maka detak jantung jadi tidak teratur karena adanya ketimpangan kerja saraf simpatik dan parasimpatik. Akibatnya, kemampuan kerja jantung melemah dan jantung tidak mampu memompa asupan darah ke paru-paru yang merupakan organ penyuplai oksigen. Karena sedikitnya suplai oksigen yang dihasilkan, terjadi relaksasi otot menyeluruh, sekaligus paralisis pada otot dada sehingga pernapasan menegang, dan akibatnya otak tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. Sedikitnya suplai oksigen ke otak mengakibatkan kesadaran menurun, dan orang pun pingsan. Efek samping kloroform lainnya dapat menyebabkan iritasi jika kontak langsung pada kulit dan mata. Pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran dan bahkan kemandulan. Karena sifat kloroform yang karsinogenik, dapat menyebabkan kerusakan pula pada organ tubuh lainnya, terutama pada hati dan ginjal. Karena kinerja denyut jantung yang tidak teratur akibat dari pemberian kloroform, maka hati juga mengalami dampaknya sehingga hati tidak mampu merombak sel darah merah dan membuang zat beracun dari tubuh. Namun, penggunaan kloroform sebagai anestesi kini sudah ditinggalkan karena kloroform yang bersifat volatil di udara membentuk fosgens bersifat racun. Dosis pemberian kloroform yang tinggi pada pasien juga menimbulkan resiko kerusakan organ seperti ginjal dan hati. Selain itu, kloroform juga bersifat karsinogenik, sehingga pemakaiannya dalam anestesi dihentikan. Di sisi lain, penggunaan kloroform sebagai agen pelumpuh telah dilarang dan dibatasi industrinya. Hal ini karena adanya penyalahgunaan kloroform sebagai alat kriminal biologis dalam kasus pembunuhan yang sempat merebak di tanah Eropa beberapa tahun silam. Meski begitu, penggunaan kloroform masih berguna dalam biologi, contohnya dalam uji laboratorium.
Kloroform yang bersifat nonpolar dapat digunakan untuk mengekstraksi komponen yang tidak larut dalam air, misalnya seperti lipid dan DNA. Kloroform digunakan untuk memproduksi bakteri anaerob yang dapat diaplikasikan dalam pembuatan makanan dan minuman. Kloroform juga digunakan sebagai anestesi pada uji praktik laboratorium bedah spesimen, misalnya pada pembedahan mencit dan katak. Nah, sebelum dibedah, spesimen dibius dengan kloroform terlebih dahulu agar spesimen tidak sadar. Iodoform. Iodoform merupakan senyawa organoiodin dengan rumus molekul HCl3 dan geometri molekul tetrahedral. Iodoform biasanya ditemukan dalam bentuk padatan atau serbuk yang berwarna kuning. Sifat daripada iodoform. Iodoform memiliki bentuk bangun heksagonal dengan I sebagai pusatnya. Zat ini sulit larut dalam air, namun mudah larut dalam alkohol. Pada suhu kamar, iodoform mudah menyublim dan memiliki bau yang sangat khas. Untuk pembuatan iodoform sendiri ada 3 cara. Yang pertama, campuran pelarut alkohol. Yang kedua, campuran aseton. Dan yang ketiga, elektrolisa pelarut. Cara yang pertama yaitu ada campuran pelarut alkohol. Alkohol direaksikan dengan I2 dan KOH. Etanol kemudian bereaksi dengan I2 sehingga terbentuk triiodoetanol. Dalam lingkungan KOH, maka triiodoetanol berubah menjadi iodoform dan kalium metanoat. Cara yang kedua yaitu campuran aseton. Aseton direaksikan dengan I2 dan larutan basa seperti KOH atau NaOH, maka I2 akan mengoksidasi aseton. Dalam lingkungan basa seperti pada KOH atau NaOH, C3H6O diubah menjadi iodoform dan kalium asetat. Cara yang terakhir ada elektrolisa pelarut. Aseton maupun etanol dapat dielektrolisa oleh Ki dan Na2CO3. Elektrolisa dilakukan dengan elektroda platinum. Larutan yang ada mengandung K+, Na+, imin, CO2, dan H+, serta omin dari air. Ion-ion akan kehilangan muatan selama elektrolisa. H+ pada katoda dan imin serta OH yang dibebaskan pada anoda bereaksi bersama menghasilkan iopoiodid ceomin. Larutan menjadi mengandung ion NaOI yang bereaksi dengan etanol atau aseton. Penemuan daripada iodoform. Iodoform pertama kali disintesis oleh Georges Cerullas pada tahun 1882 dan rumus molekulnya diidentifikasi pertama kali oleh Jean-Baptiste Domas pada tahun 1834. Iodoform disintesis dengan reaksi haloform, di mana iodium direaksikan dengan natrium hidroksida dan dengan salah satu dari 4 jenis senyawa organik yaitu metal keton, asetaldehida, etanol, dan alkohol sekunder tertentu. Reaksi iodium dengan basa metil keton akan menghasilkan endapan berwarna kuning pucat yang disebut dengan iodoform test. Penggunaan iodoform pada tubuh manusia. Pada bidang kesehatan, iodoform merupakan bahan farmasi tertua, dan di bidang ini iodoform biasanya ditemukan dalam bentuk serbuk berwarna kuning yang memiliki sifat anestetik odor. Iodoform biasanya digunakan sebagai antiseptik dan juga disinfektan. Hal ini dikarenakan ketika iodoform berkontak langsung dengan tubuh manusia, iodoform akan melepaskan iodium secara berangsur-angsur. Zat iodium yang dihasilkan memiliki sifat bakteriostatik non-selektif di mana seluruh bakteri patogen yang ada seperti virus dan fungi dapat dibasmi. Dengan dibasminya virus dan bakteri sangat diharapkan dapat menyembuhkan luka dan mengurangi risiko terjadinya infeksi serta memulihkan kesehatan secara umum sehingga proses penyembuhan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya zat iodium, iodoform menjadi antiseptik yang sangat efektif bagi luka pada kulit. Di bidang kesehatan, iodoform banyak digunakan pada bidang kedokteran gigi. Pada bidang ini, iodoform digunakan sebagai bahan pelengkap pada bahan pengisian saluran akar sementara. Zat ini digunakan karena memiliki karakteristik merangsang aksi lokal pada jaringan, mengurangi sekresi dan eksudat, merangsang proliferasi sel, dan memperlambat pembusukan pada suhu tubuh, serta daya antiseptik yang ringan namun memiliki tindakan yang berkepanjangan. Efek samping penggunaan iodoform pada tubuh manusia. Iodoform memiliki beberapa efek samping, salah satunya adalah iritasi. Zat iodium yang terkandung pada iodoform memiliki sifat iritatif dan toksik apabila masuk ke pembuluh darah. Oleh karena itu, pemakaian iodoform harus sesuai dengan dosis yang telah diberikan dokter. Jika dosis yang diberikan berlebihan, maka iodium yang dihasilkan akan semakin banyak dan menyebabkan terhambatnya proses granulasi luka. Selain itu, zat aseton yang terdapat pada iodoform juga memicu terjadinya iritasi. Iritasi yang disebabkan oleh aseton ini merupakan salah satu gejala berat daripada keracunan aseton. Iodoform memiliki sifat mengiritasi jaringan perapikal dan menyebabkan sementum menjadi nekrosis. Sementum merupakan suatu jaringan mesenchymal terklasifikasi yang membentuk lapisan luar gigi anatomis yang berfungsi sebagai tempat pelekatan ligamentum periodontal ke gigi. Sedangkan nekrosis adalah kematian sel atau jaringan akibat adanya trauma atau iritasi. Kematian sel karena nekrosis tidak mengikuti jalur transduksi sinyal apoptosis, melainkan reseptor diaktifkan dan mengakibatkan hilangnya integrasi membran sel dan pelepasan produk kematian sel yang tidak terkontrol. Hal ini memicu mulainya respon inflamasi di jaringan sekitarnya, dan dengan adanya zat perusak mikroba seperti iodoform akan membuat bertambahnya kerusakan pada jaringan sekitarnya.